Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PGSD Unit 4 Universitas Samudra Angkatan 2023. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Yohana Sari Purba dengan NIM 230410099. Dengan saya Putri Indah Ramadhani dengan NIM 230410084. Dengan saya Wulan Bindi dengan NIM 230410125. Dengan saya Melda Lucanti dengan NIM 230410071. Baiklah, di sini kami akan melakukan praktik mengajar di SD Negeri Sabta Marga untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran SD. Kami mengajar di kelas 6 SD dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan materinya yaitu tentang belajar bermusyawarah. Nah, di sini dalam praktik mengajar kami menggunakan strategi, model, metode, dan juga teknik. Yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang kami gunakan dalam pembelajaran ini yaitu Berbasis masalah atau problem based learning. Kenapa PBL? Karena kegiatan tersebut berfokus pada pemecahan masalah tertentu yang relevan dengan pembelajaran ini. Selanjutnya, ada model pembelajaran. Di dalam praktik mengajar, kami menggunakan model pembelajaran cooperative learning, yaitu Group Investigation atau GI. Karena siswa bekerjasama untuk mengidentifikasi kebutuhan kelas, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan. Proses tersebut mencerminkan prinsip Group Investigation, yaitu kolaborasi dan investigasi untuk menemukan solusi. Selain memahami musyawarah, siswa juga mengembangkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, metode pembelajaran yang kami gunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Teknik pembelajaran yang kami gunakan adalah diskusi kelompok dan tanya jawab. Untuk lebih jelas lagi, mari kita melihat video praktek mengajar kami. Saksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya sebelum kita melanjutin pelajaran kita di sini ice breaking dulu ya. Siap, bagus. Oke, boleh berdiri aja deh. Kita di sini ice breakingnya tentang ice breaking tepuk motor. Kakak coba dulu ya. Misalnya, tepuk motor. Nyeng nyeng. Pip pip. Nyeng. Bisa? Oke, kita bersama ya. 1, 2, 3. Tepuk motor. Nyeng nyeng. Pip pip. Nyeng. Oke, kita ambil bersama. Baik, tadi kan adik-adik udah tahu ya tentang Pancasila. Sekarang pembelajaran kita pada siang ini tentang belajar bermusyawarah. Sebelum kita masuki materi, ada yang tahu nggak apa itu musyawarah? Berdiskusi
dalam Pancasila itu kan ada sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dalam musyawarah untuk mufakat, gitu kan. Musyawarah itu melatih kita menghargai pendapat, berbicara, dan menerima keputusan bersama. Gitu. Oke, seterusnya ini ada manfaatnya untuk melatih menghargai pendapat, berbicara, dan menerima keputusan bersama. Jadi di dalam suatu musyawarah itu kita harus bisa menghargai satu sama lain. Contohnya itu kayak ada tadi menghargai pendapat teman kita, menghargai teman kita saat berbicara. Misal nih, Fadil sedang berbicara dalam suatu musyawarah itu, kita harus bisa menghargai si Fadil ini dalam berbicara dengan cara mendengarkannya, jangan menonton pembicaraan saat musyawarah. Selanjutnya kita akan masuki ke dalam langkah-langkah bermusyawarah. Ketiga itu ada langkah-langkah dalam bermusyawarah. Nah, yang pertama itu ada menentukan tujuan bermusyawarah. Nah, dalam bermusyawarah ini kita harus tahu nih apa tujuannya. Kita misalnya mau membuat musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Nah, tujuan dari pemilihan ketua kelas itu kita apa? Mau bermusyawarah untuk bisa menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas kan? Nah, yang kedua itu ada mengumpulkan peserta. Nah, di dalam musyawarah itu kita harus mengumpulkan peserta biar kita itu bisa menghasilkan hasil musyawarah yang sudah kita lakukan. Seterusnya ada yang namanya memulai dengan pembukaan. Nah, di dalam musyawarah itu akan ada yang namanya ketua. Nah, ketua itu nanti bisa memulai dengan pembukaan seperti menyapa ataupun kayak seperti salam dulu dan tujuannya tadi apa yang mau kita bahas gitu. Nah, seterusnya itu ada mendengarkan pendapat. Nah, di sini dalam langkah-langkah bermusyawarah ini ada yang namanya mendengarkan pendapat. Mendengarkan pendapat itu dalam bermusyawarah sangat penting karena di dalam bermusyawarah itu kan kita pastinya banyak orang. Setelah itu kan setiap orang tuh berbeda-beda pendapatnya. Selanjutnya itu ada diskusi. Setelah kita mendengarkan pendapat berbagai pendapat dari orang ini, kita diskusi dari pendapat itu mana yang bisa kita angkat, mana yang bisa kita disimpulkan hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada mencapai mufakat. Di sini ada tahu nggak mufakat itu apa? Nah, yang pernah tahu kata mufakat? Nah, jadi mufakat itu merupakan kesepakatan bersama ya tadi, kesepakatan bersama dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, baru kita musyawarahkan hasil mufakatnya yang mana yang baik bisa dijadikan kayak tadi supaya adil gitu apa yang sudah kita mufakatin hasil mufakat tadi. Kayak tadi kan contohnya pemilihan ketua kelas, misalnya si Faris hadir jadi ketua kelas. Nah, itu selanjutnya tadi kan ada mencapai mufakat itu bisa dicontohkan dalam voting. Nah, seterusnya ada mencatat hasil musyawarah. Nah, dari yang sudah kita mufakatin tadi itu dicatat semua hasilnya, hasil dari awal sampai akhir. Nah, seterusnya itu ada penutup. Nah, di dalam penutup ini musyawarah itu diakhiri dalam kesimpulan. Kemudian pun di dalam bermusyawarah itu kita harus mempunyai beberapa sikap. Pertama itu kita harus adil. Yang kedua kita harus jujur. Habis itu kita sopan. Nah, sekarang tugas kita melakukan diskusi kelompok ya teman-teman adik-adik. Jadi kan ini ada tugas kelompok kan, ada tugas diskusi kelompok. Di sini ada nama kelompok. Nama kelompok ini kalian buat dengan nama kalian ya.
Baiklah, sekian dari cuplikan video praktik mengajar kami. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.